Renungan Harian Katolik, Rabu, 22 Juni 2022. Iman yang baik berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Kita akan mengenal seseorang dari buah perbuatannya. Bacaan pertama dari Kitab Kedua Raja-Raja dan Injil Suci menurut Matius. Mohon membaca dari Kitab Suci. Renungan bacaan pertama. Iman yang baik berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Yosia hidup benar di mata Tuhan. Sangat sulit untuk dapat hidup benar di tengah-tengah kejahatan. Kecenderungan kita adalah kompromi dengan hal-hal berdosa dan kemudian membenarkan diri sendiri dengan mengatakan, kalau tidak kompromi, tidak mungkin sukses. Namun hal itu tidak berlaku pada Raja Yosia. Yosia tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Yosia tetap berusaha hidup benar di mata Tuhan. Yosia mengusahakan pembaruan bagi kerajaannya. Murka Tuhan yang hebat bernyala-nyala terhadap kerajaan Yosia, oleh karena leluhur mereka tidak mendengarkan perkataan kitab Taurat dan tidak berbuat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka ia mengusahakan pembaruan bagi kerajaannya. Di depan rakyat, Raja Yosia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan. Oleh usahanya itu, ia dan rakyat Yehuda mendapat belas kasih Tuhan secara nyata. Iman yang baik berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Yosia menjaga imannya dengan sangat baik. Ia tetap berusaha hidup benar di mata Tuhan. Maka ia mendapat belas kasih Tuhan. Namun iman jangan hanya untuk diri sendiri. Iman yang baik haruslah berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Sekiranya kita seperti Yosia yang mengingatkan dan mengarahkan orang lain menuju pertobatan dan berjanji kepada Tuhan untuk setia kepadanya, maka kita sungguh menjadi saluran berkat anugerah Allah kepada sesama. Renungan bacaan Injil. Kita akan mengenal seseorang dari buah perbuatannya. Pohon dikenal pada buahnya. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Pohon anggur menghasilkan buah anggur. Jika kita ingin mendapatkan buah anggur, datanglah ke pohon anggur. Jangan datang ke semak berduri. Jika kita ingin mendapatkan kesetiaan, carilah orang yang setia kepada Tuhan. Pohon baik menghasilkan buah baik. Pohon baik menghasilkan buah baik. Pohon buruk menghasilkan buah buruk. Jangan berharap mendapatkan buah baik dari pohon buruk. Orang baik berkata dan bertindak baik. Orang jahat berkata dan bertindak buruk. Namun hati-hati, ada orang jahat yang kelihatannya baik, namun tetap saja ujung buahnya buruk. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Dari luar mereka terlihat suci, perkataannya terdengar bijaksana, dan tingkah lakunya kelihatannya baik. Mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka sulit dibedakan dari orang yang benar-benar baik. Namun jika diamati dengan cermat, orang ini tetap dapat terlihat dari ujungnya, yaitu buahnya yang buruk. Segala tipu daya tampak luarnya itu, pada akhirnya hanya untuk keuntungan dirinya sendiri dan menuju keburukan. Mendengarkan sabda Tuhan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah melimpah.
Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi pohon yang baik, yang menghasilkan buah kehidupan yang baik, yang berguna bagi banyak orang. Untuk itu kita perlu mendapat siraman rohani setiap hari melalui sabda Tuhan, agar kita bertumbuh dan menghasilkan buah melimpah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu setiap hari dan merenungkannya, agar iman kami bertumbuh dan menghasilkan buah melimpah. Sekiranya iman kami itu menjadi nyata, berguna bagi diri sendiri dan ke banyak orang lain. Amin.